Satu, yuk. Ulangan 20 ayat 1. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, Amin. dan engkau melihat kuda dan kereta, Amin. yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, Yes. maka janganlah engkau takut kepadanya. Amin. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, apabila engkau berperang dan engkau melihat bahwa ada musuhmu yang lebih besar, lebih banyak, bahkan lebih kuat daripadamu, Tuhan berkata kepada umatnya, kepada kita, supaya kita jangan takut, Amin. supaya kita jangan pernah khawatir, jangan cemas, Amin. Amin. karena ada Tuhan yang berjalan Amin. bersama dengan saya dan saudara. Amin. Amin. Lanjutkan lagi. Apabila kamu menghadapi pertempuran, Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, seorang imam harus berbicara kepada rakyat. dengan berkata kepada mereka, Dan imam itu berkata, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. kamu sekarang menghadapi pertempuran menghadapi musuhmu. Janganlah lemah hatimu, Saudaraku, Tuhan berkata kepada orang Israel, janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan takut, janganlah gentar, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. janganlah gemetar karena mereka. Ulangi lagi, haleluya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan Alkitab berkata seorang imam, saudaraku, harus tampil dan berkata kepada mereka, dengan berkata kepada mereka, dengan berkata kepada umatnya, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa saudaraku, perjalanan kita tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah tatkala ada musuh yang lebih besar, lebih kuat, lebih banyak dari kita, ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang ada di medan pertempuran, memberikan pembelaan, memberikan perlindungan, memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Amin. Maka saudara boleh melihat dalam Mazmur 23 ayat 4. Saudaraku, pentingnya hari-hari ini, di masa-masa yang sulit, saudaraku, saudara belajarlah mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tidak semua gunung yang di depanmu Tuhan harus pindahkan. Ada masa, ada kala engkau harus melewati gunung yang tinggi itu. Tidak semua lembah yang di depan saudara harus disingkirkan oleh Tuhan. Ada kalanya, ada masa di mana engkau harus melalui lembah itu, karena ada Tuhan di sana memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, maka lihat Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. itulah yang menghibur aku. Maka gereja Tuhan, jangan cepat menghakimi seseorang tatkala mungkin saudara melihat ada orang lain mengalami keadaan yang sepertinya kurang baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tatkala Ayub Tuhan izinkan menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan, teman-teman Ayub, saudaraku, punya prasangka yang salah. Tapi dengarkan gereja Tuhan, Tuhan yang mengizinkan pencobaan adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amin. Yes. Tuhan yang mengizinkan ada kesulitan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, perlindungan dan pertolongan. Bahkan Ayub sendiri mengakui, dulu aku tahu Tuhan karena apa kata orang. Tapi hari ini, kata Ayub, mataku sendiri memandang Tuhan. Yes. Dan Alkitab katakan Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Hartanya dipulihkan, anak-anaknya, Tuhan memberikan dia anak-anak yang cantik. Ada Yemima, ada anak-anak perempuan yang cantik yang Tuhan berikan kepadanya. Gereja Tuhan, sekali lagi, tatkala Anda melihat mungkin ada orang-orang di sekitar saudara, mungkin ada teman, ada sahabat saudara yang sepertinya Tuhan izinkan melewati lembah kekelaman, melewati situasi atau masa-masa yang sulit. Saudaraku,
siapa kita menjadi hakim. Kita nggak tahu jalan hidup seseorang, kita nggak tahu. Satu hal yang kita percaya, saudaraku, Alkitab berkata, tatkala ada lembah kekelaman, saudara mesti berkata, aku tidak takut sebab Engkau menyertaiku. Ulangi lagi, Bu Belinda, Mazmur 23 ayat 4. Haleluya. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya, Sebab Engkau besertaku. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. itulah yang menghibur aku. Artinya gereja Tuhan angkat tangan saudara. Selalu ada penghiburan bagi saudara. Amin. Selalu ada penghiburan. Sepertinya Anda merasa kayaknya udah nggak mampu, nggak sanggup dengarkan saudaraku. Tuhan tidak membiarkan engkau, saudaraku, selamanya terpuruk, selamanya ada di jalan yang buntu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan perlindungan. Matius pasal 14 ayat 22. Matius pasal 14 ayat 22 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. dan mendahului Yesus ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Wow, Yesus naik ke atas bukit lalu berdoa seorang diri di sana. Ketika hari sudah malam, Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus sendirian berdoa di atas bukit itu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, Perahu murid-muridnya, saudaraku, sedang mengalami goncangan terus, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. diombang-ambingkan angin sakal, diombang-ambingkan gelombang pada saat itu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Saudaraku lihat, jam 3, saudaraku, waktu yang saudaraku semua orang lagi tertidur. Tapi ada satu mata, ada satu pribadi yang tidak pernah tertidur. Namanya adalah Yesus. Maka saudaraku dengarkan ini, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan itu indah. Pertolongan itu tepat pada waktunya. Lanjutkan terus, saudara. Berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, tenanglah, aku ini. aku ini, Janganlah takut." jangan takut. Gereja Tuhan, tatkala ada kesulitan, tatkala Anda sudah berteriak-teriak, Anda sudah berseru-seru, karena kamu melihat tokomu hampir tenggelam, perusahaanmu hampir tenggelam, engkau melihat keuanganmu makin lama makin merosot, kesehatanmu sedang terganggu. Dengarkan gereja Tuhan, Anda dan saya hari-hari ini butuh mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Para pengusaha-pengusaha yang mendengarkan khotbah ini, mungkin Anda mengalami persis seperti murid-murid ini. Perahu mereka hampir tenggelam. Tapi dengarkan gereja Tuhan, Tuhan mendatangi murid-muridnya dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." suruhlah aku datang dan berjalan di atas air. Kata Yesus, Kata Yesus pada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu Alkitab berkata dengan iman, dia turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. dan berjalan di atas air. Gereja Tuhan dengarkan, kadang-kadang Tuhan izinkan ada satu masa karena dia membawa Anda next level. Saya ulangi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan suasana, situasi yang sulit, situasi yang sukar, karena Tuhan mau Anda next level. Saudaraku, dari 12 murid pada saat itu, Petrus dibuat Tuhan berbeda. Maka pantas dia menjadi sosok guru, menjadi 3 orang penting dari 12 murid itu. Saudaraku, apa yang membedakan adalah iman. Maka dengan iman Petrus berkata, jika engkau itu, suruhlah aku pergi, suruhlah aku berjalan di atas air. Saudaraku, bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, murid-murid juga bisa berjalan di atas air. Kenapa, saudaraku? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi jangan lupa,
bagi orang yang percaya, bagi saya yang percaya, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau bilang begini, gelombang yang bagimu menakutkan itu ada di bawah kakiku, dan Yesus berjalan di sana. Dan saudaraku, iman membuat Petrus juga mengalami hal yang sama. Sesuatu yang menenggelamkan dia taruh di bawah kakinya. Saudaraku, hari-hari ini angkat tangan saudara. Tuhan mau Anda next level. Tuhan mau saudaraku taruh semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu di bawah kaki saudara. Jangan biarkan itu menguasai saudara. Jangan biarkan saudaraku roh ketakutan, roh intimidasi, roh kecemasan itu membunuh saudara. Saudara harus bertindak. Jangan biarkan suara Goliat menghancurkan saudara. Tuhan mau hari ini suara Tuhan itu menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, membebaskan saudara. Maka sesuai dengan tema khotbah hari ini, tetap kuat dan terus bertindak. Saudara, perlu kita harus melihat tokoh-tokoh iman. Ibrani 11 ayat 4. Haleluya. Ibrani 11 ayat 4. Maka gereja Tuhan dengarkan ini. Saya berdoa hari ini, tetaplah kuat, teruslah bertindak. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Haleluya. Saudaraku dengarkan, Alkitab berkata karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Saudaraku dengarkan, apa yang membuat orang yang satu bisa membawa yang terbaik, yang lain kurang baik? Sederhana, iman. Saya berdoa dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, Anda dan saya akan terus membawa yang terbaik. Kenapa Anda membawa yang terbaik? Karena ada iman yang menggerakkan saudara membawa yang terbaik, membawa pelayanan yang terbaik, membawa pujian yang terbaik, membawa penyembahan yang terbaik, membawa musik yang terbaik, membawa khotbah yang terbaik. Yang terbaik, apa yang mendorong Anda melakukan yang terbaik? Iman ada di sana. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Amin. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, dengan petunjuk Tuhan, tentang sesuatu yang belum kelihatan, terus dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudaraku, tidak gampang, tidak mudah bagi Nuh. Saudaraku, diejek banyak orang karena dia membuat bahtera di atas gunung. Saudaraku, gereja Tuhan, tetapi dia tetap kuat dan terus bertindak. Orang mengoceh, orang tidak mendukung, tidak mensupport saudaraku, bukan berarti menghentikan saudaraku pekerjaan pelayanan Nuh. Saudaraku, kita berkata dia tetap membuat bahtera di atas gunung sekalipun tidak ada orang yang mendukung. Hanya 8 orang yang bersama dengan dia di dalam bahtera itu. Saudaraku, gereja Tuhan dengarkan, apa yang membuat Nuh tetap kuat dan bertindak? Imanlah yang membuat dia tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Ibrani 11 ayat 8. Haleluya. Ibrani 11 ayat 8. Amin. Karena iman Abraham itu taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Amin. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, tidak mudah Abraham pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Saya tanya saudara, siapa di antara saudara mau pergi ke tempat yang Anda nggak tahu? Saudaraku, seperti pekerjaan yang sia-sia. Tapi dengarkan gereja Tuhan, pantas Abraham disebut bapaknya orang percaya. Kita harus belajar dari bapaknya orang percaya. Dia belajar taat, sekalipun mungkin tidak mengerti. Tuhan menyuruh dia akan memberikan dia ke tanah pusaka, tapi Tuhan tidak beritahu kemana tujuannya, di mana tempat itu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tapi Abraham tidak ragu. Abraham tetap kuat dan terus bertindak. Dia ikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Amin. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Gereja Tuhan, orang akan mengejek mereka dari atas tembok itu. Ini bangsa lagi ngapain? Mengelilingi bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, mengelilingi 7 hari. Tapi dengarkan gereja Tuhan, mereka tidak ragu bahwa itu suara Tuhan. Mereka tidak bilang itu suara setan. Mereka percaya itu suara Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketaatan kepada suara Tuhan menghancurkan tembok-tembok Yeriko itu. Saudaraku, kadang-kadang saudaraku, Anda sedang kesulitan, Anda sedang membutuhkan keuangan, tapi Tuhan suruh Anda menabur, memberi kepada orang-orang
Saudaraku, belajarlah taat, belajarlah percaya. Waktu engkau belajar taat dan percaya, justru di sana kelimpahan terjadi, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi kepada saudara. Haleluya. Ibrani pasal 11 ayat 31, satu ayat lagi setelah itu kita bersatu dalam doa. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman. Maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Tidak turut bersama-sama dengan orang Jeriko, orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena dia menyambut dua pengintai, dua mata-mata Israel dengan baik. Gereja Tuhan. Apa yang mendorong dia? Saudaraku, tidak mudah bagi dia. Resiko adalah mati. Karena dia menyambut mata-mata. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Dia berani bayar harga. Dia siap mati. Kenapa? Karena iman. Saya percaya umat yang mengenal Tuhan tidak bersembunyi. Tidak, saudaraku, hanya jalan di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Angkat tangan saudara, para pengusaha-pengusaha. Percayakah saudara bahwa Tuhan bisa memberikan kau bisnis-bisnis yang baru? Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhan bisa memberikan Anda sumur-sumur yang baru? Percayakah saudara bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saudara, memberkati saudara, menjaga saudara? Bagianmu ada tatkala engkau sedang bertempur dan engkau melihat, matamu melihat ada musuh yang lebih kuat, ada musuh yang lebih besar. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang. Percaya bahwa Tuhan berjalan depanmu, memberikan engkau kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan. Angkat kedua tangan saudara. Saya tak terbatas. Ku yakin kau nyata. Sampaikan tangan kemenangan. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan. Kami yakin Tuhan kau nyata. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Angkat tangan saudara, kemenangan. Terjadi di sini. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkat roti perjamuan kudus saudara. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman, minum dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tangan kanan. Semua bernyanyi, semua bernyanyi. Amin. Yesus memberiku kemenangan.
yang gilang gemilang dari Tuhan Amin. Amin. di sepanjang bulan ini. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami umat-Mu membawa persembahan, ucapan syukur persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, khususnya kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang berdoa untuk pekerjaan. Tuhan, Engkau yang berdoa, Engkau yang mengurapi, memberkati mereka, memberikan berkat dan pekerjaan kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, berkati umat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, gereja menyediakan ada nomor rekening, ada barcode bagi Bapak Ibu yang mau menabur. Mari menabur dengan sukacita. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oleh kemurahan Tuhan, gereja kita menyediakan ibadah doa fajar setiap hari. Saudara, setiap hari saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bergabung dalam ibadah doa fajar ini setiap hari jam 5 sampai jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudara, dan perkatakan terus sepanjang bulan ini ada kemenangan yang gilang gemilang menyertai saudara. Mari katakan saudara, haleluya. Memberi kau kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin.